Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,51%. Dengan total market cap mencapai di 2,96 triliun US dollars. Untuk BTC kita bisa lihat di sini dia masih belum berhasil reclaim 95.500-an, which is masih oke ya, karena lagi-lagi PR besar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari BSB ya, atau Bull Sport Band. Nah, ini udah hari Minggu nih, udah hari Minggu. Jadi besok akan terjadi weekly close. Nah, semoga besok jam 7 pagi weekly close-nya masih tetap di atas dari minimal 92.129 atau kalau mau dibuatin 92.200 lah ya. Kalau masih di atas dari 92.200 artinya BRTC sudah berhasil reclaim BSB ya. Nah, sekali lagi statistik BSB ini ya kita harus ingat, jangan sampai bingung ya. Bedakan reclaim sama mantul. Karena yang sering kayak terjadi gini nih ya, waktu kemarin di MA50 lagi retest dibilangnya udah jebol, belum jebol ya, masih running begitu. Sama kayak di sini. Ini masih reclaim, belum mantul ya. Reclaim itu baru setengah jalan. Ya gue udah bahas di September 2024 kemarin ya. Ingat, reclaim itu 50% ya, halfway. Nah, untuk mendapatkan 100% ya adalah dengan pantulan di BSB gitu ya. Nah, sekali lagi pantulan di BSB itu berbeda dengan retest. Ini retest nih ya. Bodinya nggak bullish, dia cuma ngebikin doji begitu. Atau misalkan contoh lagi yang bukan mantul tuh kayak gini nih ya. Dia cuma, mana contohnya ya? Kita bisa lihat di, nah, ini bukan mantul deh ya, di mana dia cuma retest karena ya bodinya itu bearish begitu. Tapi saat bodinya bullish seperti di sini nih ya, seperti di sini nih, di mana dia weekly close di atas dari weekly opennya ya. Nah, artinya apa? Artinya dia mantul begitu. Nah, saat mantul statistiknya sangat besar, dia akan membuat higher high, even di all time high. Di sini dia membuat new all time high. Lalu contoh lagi di sini dia membuat higher high ya. Contoh lagi di mana ya? Contoh lagi di sini ya, yang paling baru di September 2024. Mantul, apa yang terjadi? Membuat new all time high lagi. Dan lu bisa terus tarik ke belakang begitu ya. Nah, gue udah pernah bahas ya, ini pernah terjadi 2 kali fake out lah kasarnya ya. Dimana dia seperti terjadi pantulan tetapi ternyata enggak begitu ya. Nah, ini contohnya itu di 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Oh, nggak, lebih lama lagi bahkan. Nah, di sini nih. Ya, fake out di Agustus 2014 ya. Lalu terjadi lagi pernah sekali fake out tuh di mana nih? Sini enggak ya. Pokoknya ada satu lagi lah, cuma gue lupa di mana spesifiknya ya. Nah, tapi intinya apa? Ini nih ya. Nah, ini pantulan nih. Tapi sedikit ke bawah weekly closing setelah itu ya. Tapi other than that tuh ya, kecenderungannya saat terjadi pantulan di BSB akan membuat apa? Ya, ini all time high atau higher high minimal begitu ya. Nah, jadi ya balik lagi, semua itu probability. Nggak ada yang 100% lah. Ya paling yang mungkin yang sampai sekarang masih 100% dan cukup bikin merinding adalah ya cycle top selalu di kuartal 4. Push halving year gitu. Tapi menurut gua pun ya statistik itu yang 100% for now itu at some point akan break juga begitu. Jadi lagi-lagi ya, that's the nature of trading. Tidak ada namanya kepastian. Ya walaupun kita ya pastinya sebagai manusia banyaknya tuh inginnya ada kepastian. Ya tapi ya memang seperti itu ya, memang faktanya penuh ketidakpastian gitu. Oke, itu kurang lebih untuk BSB ya. Untuk BSB jadi ya tinggal kita tunggu saja weekly close seperti apa besok, apakah reclaim atau enggak. Setelah reclaim tunggu penantian kita selanjutnya adalah ya apakah dia akan mantul nggak di BSB gitu ya. Oke. Next kita akan masuk dulu ke news deh. Untuk news ini datang dari US dan ini ngomongin lagi soal tarif ya. Live update di mana US menyatakan bahwa mereka ya tidak akan mau ngedrop si tarifnya kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu yang substansial ya, sesuatu yang cukup besar dari China begitu ya. Dan ya klaim dari si Trump juga dia sudah make about 200 deals katanya dengan berbagai macam negara mengenai tarif ya. Nah, dan menurut dia akan selesai dalam 3 sampai 4 minggu ke depan gitu ya. Semoga benar dan
ya kalau gue pribadi sangat berharap China dan US menemukan jalan tengah ya supaya mereka nggak ribut lagi, karena kalau mereka ribut ya liquidity market tuh jadi jelek sekali begitu ya. So ya sudah, harapan kita adalah urusan tarif ini bisa cepat beres dan semoga yang dikatakan oleh Trump ini benar ya, 3 sampai 4 minggu ke depan akan ya stop begitu, negosiasinya sudah beres semua dan ya semoga tidak ada lagi drama-drama tarif. Karena gini ya, lebih serem drama tarifnya dibandingin tarifnya itu sendiri. Karena kalau tarifnya udah jelas oke, diberlakukan, boom, itu market bisa pelan-pelan price in. Tapi kalau misalkan ya si dramanya ini terus-terusan terjadi, maju mundur. Nah, ketidakpastian di market yang seperti itu yang membuat ya market jadi nggak jelas dan cenderung bearish begitu ya. Pokoknya intinya saat ada ketidakpastian yang terus terjadi dalam waktu yang lama, market akan cenderung lebih bearish begitu ya. Oke. Next kita akan lihat dulu economic calendar selama seminggu ke depan, karena ya memang itu seperti biasa seperti itu ya. Di hari Minggu kita akan bahas minggu depan ada apa aja ya. Yang pertama hari Senin tanggal 28 April dari US kita nggak ada apa-apa ya. Selasa tanggal 29 April dari US kita akan keluar, nah ini CB Consumer Confidence and JOLTS Job Openings ya. Dan selanjutnya di hari Rabu tanggal 30 April dari US kita akan keluar apa nih? Kita akan keluar ADP Non-Farm Employment Change, lalu juga akan, wah ini dia nih, mulai keluar bosnya nih ya. Keluar GDP ya. GDP, lalu Chicago PMI, Core PCE ya. Yearly maupun monthly ya, ini penting juga buat yang nggak tahu. PCE ini basically adalah cara menghitung inflasi, salah satu caranya ya, karena ada banyak, ada PCE, PPI, CPI ya. Lalu yang paling malamnya akan ada crude oil inventories. Nah, hari Kamis libur ya, Labor Day ya, dari US tapi tetap ya, US libur pun tetap keluar datanya ya. Jadi setengah 8, seperti biasa ya, setengah 8 malam hari Kamis akan ada initial jobless claim, ada S&P Global Manufacturing PMI, ada juga ini, ini apa ini S&P? Ini S&P, ini ISM ya, sama-sama keluar manufacturing PMI dan juga prices gitu ya. Di hari Jumatnya dari US, coba kita cek, akan ada average hourly earnings, non-farm payroll, dan lagi-lagi keluar bosnya di sini ya, unemployment rate ya. Jadi ini simpelnya tingkat pengangguran ya. Jadi minggu ini ya, lebih tepatnya minggu depan ya, karena mulainya besok itu padat ya, dari Selasa sampai Jumat. Jadi cuma libur hari Senin saja. Jadi siap-siap ya. Buat lo yang pengen buka posisi futures minggu depan ya, harus siap dengan berbagai macam data pentingnya ya. Oke, itu kurang lebih untuk update-nya seminggu ke depan seperti apa. Next kita akan lihat lagi ke chart. Untuk chart selanjutnya kita akan lihat DXY ya. Nah, untuk DXY ini sendiri kita bisa lihat ya, untungnya terakhir dari hari Jumat tuh masih ke reject. Nah, harapan kita adalah ya mulai besok dia mulai lanjut turun lagi dan lanjut membuat lower low gitu. Kita sudah sering bahas ya, indeks dolar ini korelasinya itu seperti ya korelasi negatif gitu, atau kalau mau lebih tepatnya gini nih, analoginya dia ini adalah seperti pemberat kaki ya. Nah, gue tanya ke lu, kalau lu lagi lari ya pakai pemberat kaki susah nggak? Pastinya susah ya, minimal lebih susah dibandingkan dengan nggak pakai kan. Nah, semakin indeks dolarnya melemah, maka semakin kecil pemberat kaki kita. Nah, jadi ya otomatis kalau kita pengen dia lebih cenderung menguat ya, kalau kita maksudnya pengen kripto lebih cenderung menguat, ya kita pengen indeks dolar melemah in general. Dan punya korelasi yang kuat juga ya, saat indeks dolar itu melemah, ya biasanya kripto akan cenderung apa? Ya kripto akan cenderung naik begitu. Dan bukan cuma kripto, sebenarnya S&P juga sama ya. Ya kita udah sering bahas S&P dan BTC itu punya punya korelasi yang kuat ya. Dan ya ini juga sama. Saat indeks dolar melemah ya seringkali S&P naik begitu ya. Intinya risk on asset lah. Risk on asset itu sangat suka saat dolar melemah gitu. Tapi gini, kalau ada orang nanya, "Bang, tapi belakangan ini kan lumayan melemah nih, tapi kenapa kok banyak juga yang drop?" Ya karena tarif begitu. Jadi gini, kita pengen dia melemah. Tapi kalau melemahnya karena ada kejadian fundamental yang cukup signifikan seperti tarif yang akan mempengaruhi liquidity, nah sayangnya risk on juga biasanya kepengaruh, akan turun juga
begitu. Tapi kalau kayak sekarang kan ya, newsnya udah cenderung bagus, tapi indeks dolarnya terus melemah ya. Nah, di situ yang paling bagus itu seperti itu ya, di mana indeks dolarnya melemah tanpa ada gonjang-ganjing fundamental begitu ya. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini overall masih di daerah yang sama begitu ya. Balance sheet-nya coba kita cek masih sama nggak? Yes, jadi ya balance sheet konsolidasi, dia ikutan konsolidasi juga begitu. Mungkin karena ya gini lah ya, kayaknya market sekarang udah lebih mulai mual dengan mendengar altcoin season begitu ya. Nah sebelumnya kan ya ada ngeflat sedikit drop, ngeflat sedikit drop gitu. Nah sekarang sesuai dengan janji The Fed akan ada tapering dan beneran sudah terjadi. Nah market lagi wait and see nih. Apakah tapering ini akan berlanjut sampai ke QT benar-benar berhenti? Atau hanya ya sudah sebentar saja lalu dibanting lagi. Kalau dibanting lagi kemungkinan besar BTCD akan seperti ini yang naik lagi. Sama kayak dulu nih di Juni ya. Kita udah pernah terjadi tapering kok tahun lalu di Juni ya. Di sini. Saking kecilnya sampai nggak terlalu kelihatan. Mana sih Juni? Nah di daerah sini nih. Ada tuh tapering sedikit ya. Tapi dibanting lagi. Kalau dibanting lagi ya nggak guna. Sama aja ujung-ujungnya apa? BTCD-nya meningkat lagi. Gitu ya. Ya udah gitu aja sih ya. Keep it 70-30, 60-40. Udah that's it ya. Oke, nah selanjutnya ya gue kemarin ada sedikit ini ada pertanyaan beberapa kurang lebih yang mirip-mirip ya, nggak apalah gue jawab dulu sedikit di sini ya mengenai pemilihan altcoins. Bang ini kan mulai flat nih ya, balance sheet. Gimana cara milih altcoin sih? Cara milih altcoin. Kita udah sering bahas sebenarnya dulu ya. Pemilihan altcoins itu yang paling mungkin salah satu yang paling harus kita pikirkan adalah market cap-nya. Semakin market cap-nya kecil ya. Semakin market cap-nya kecil, semakin lebih beresiko begitu ya. Nah, kalau lu pengen punya kripto yang market cap-nya kecil, pastikan dia punya hype yang besar gitu karena kalau enggak yang ada lu cuma kebanting doang gitu ya. Nah, jadi gua sarankan kalau untuk altcoins kan ada ini ya 70-30 nih. Dan dari 30% itu ya ya kalau lu mau yang gede-gedenya misalkan 10%, 20% dari porto bagian yang si alts-nya itu, nah pastikan lu memilih alts yang cenderung besar market cap-nya, jangan kekecilan. Dan selain dari besar market cap-nya, lu lihat utility-nya. Begitu. Ya lu lihat utility-nya. Contoh seperti BNB. BNB kan utility-nya jelas gitu ya dan banyak sekali orang pakai. Gitu. Walaupun ya kita harus kita harus jujur juga dibandingkan dengan cycle sebelumnya, orang lebih banyak pakai Solana untuk membuat memes dan lain-lain. Tapi BNB tetap punya utility. Nah Solana utility-nya apa ya? For now ini menjadi the meme hub of crypto. Orang tetap buat meme coins di Solana. Nah saat liquidity meningkat dan makin banyak meme coins yang subur di Solana, Solana akan ikutan subur juga. Begitu ya. Lalu contoh lagi ada apa? Cardano misalkan dia secara fundamental apa? Oke, adopsi belum terlalu besar tetapi dia masuk ke salah satu token yang di US dibuatnya ya. Nah, itu memiliki keuntungan lagi sendiri di mana sekarang Trump ya kita sudah lihat lah ya berapa kali Trump menyatakan bahwa dia akan mendukung kripto-kripto buatan dari US dan seterusnya. Jadi gitu, lu campurin antara market cap yang gak terlalu kecil ya dengan fundamentalnya. Begitu. Ada apa yang spesial mengenai mereka. Begitu ya. Ya sisanya kalau mau ada tuh yang spekulatif yang kecil-kecil market cap-nya yang siapa tahu bang, siapa tahu jadi naga. Nah itu jangan kegedean gitu. Jangan sampai gua 30-30%-nya semua yang gila-gilaan bang. Ya kalau kayak gitu harus siap juga ya. Lo harus siap juga porto lo bisa break dance begitu ya. Baik lagi intinya sebenarnya gitu ya. Lu cari balance di mana yang tepat buat lu. Dan kalau mau rekomendasi sih gua nggak inilah ya. Karena lagi-lagi altcoins itu ada ini apa namanya ada luck ya menurut gua ya karena kalau mau ngomong pure cuma apa ya pure menggunakan data gitu ya sebenarnya Solana nggak make sense bisa lebih berhasil dibandingkan misalkan AVAX dibandingkan dengan Polkadot begitu ya mungkin karena gini ujung-ujungnya ternyata orang para tim dev milih Solana karena udah pure murah nggak apa-apa ngejam kemarin ya sempat terkait sama si SBF tapi yang penting paling murah ya akhirnya ternyata Solana yang ngebum begitu. Kalau kita ngomong secara utility secara bukan utility ya bukan utility lah lebih tepatnya secara
kasus lah gitu ya. Soalnya terlalu banyak kasus sebenarnya di cycle sebelumnya. Tapi ya itu faktanya apa? Naik tuh ya. Nah, jadi ada elemen hoki-hokinya juga begitu. Walaupun ya Apex soalnya ya tetap ada juga sih ya, kayak Apex itu ada perkembangannya ya, cuman yang rada jelek di cycle ini dot lah ya. Ya tapi apapun itu patokan kita adalah market cap ya dan utility gitu. Oke. Selanjutnya ya mungkin kita masuk aja langsung ke buy limit ya. Nah sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin setup futures kita batal ya, udah dari kemarin sebenarnya ya, karena tidak terjadi retest kedua. So for now ya kita tunggu. Kalau sampai terjadi lagi retest 1, retest 2 di angka 95.591 ya kita bisa buka lagi posisi short gitu ya. Nah, Bang, kenapa Bang? Ini kan udah retest nih sekali. Kenapa nggak kita lanjut aja ya? Oh, ya berapa hari ke depan kalau sampai retest lagi udah aja langsung kita buka. Enggak. Itu resikonya akan berbeda gitu ya. Resiko saat terjadi retest 1, retest 2 terus kita buka short dengan ini retest nih sekali terus ya diam dulu terus retest lagi, itu beda ya. Resikonya jauh lebih tinggi setelah ya kalau lu nggak dapet retest 1, retest 2 langsung gitu. Jadi kalau tidak terjadi langsung ya, retestnya 1 terus berapa hari baru retest lagi, sekali lagi itu berbeda ya, berbeda resikonya dibandingkan dengan retest 1, retest 2 begitu ya. Oke, untuk posisi ya itu kan posisi short ya, kita harus tunggu sampai retest 1, retest 2 lagi. Nah, untuk posisi spotnya ada di 91.906 yang cukup dekat sekarang dengan BSB. Lalu di 89.851, lalu itu mendekati juga EMA 200 ya, sebentar lagi akan converge juga kayaknya. Dan buy limit ketiga di angka 87.216. Oke, itu untuk posisi di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Sayangnya posisi short kita kena cut loss ya, retest 1, retest 2 di EMA 50, tapi daily close jam 7 pagi tadi di atas dari EMA 50 ya. This is trading ya, kalau gue sih ya fair-fairan aja, itu udah buat apa juga gue berbohong begitu, karena tidak ada insentifnya juga, nggak buka kelas begitu ya. Ya tapi ini dia ya, real trading itu kita ada cut lossnya, nggak ada yang win rate 100%. Kalau ada orang yang bilang dia win rate 100%, ya antara dia baru sekali mulai, itu mungkin aja lu baru mulai sehari gitu ya, atau mulai beberapa minggu bisa aja win rate 100% gitu. Tapi kalau dia udah bertahun-tahun dan dia bilang win rate dia 100%, itu dia berbohong gitu. Nanti oh enggak yang ini nggak dihitung loss karena marketnya begini, nggak bisa gitu ya. Jadi hati-hati ya. Oke. Next, setup selanjutnya nih, kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di angka 1849,9. Nah, kalau besok daily close-nya masih di daerah sini, ya sudah, kita berarti bisa limit posisi short
Nah udah gitu ya posisi shortnya kita bisa TP antara di EMA50 atau di struktur 1773. Tapi itu ntar aja deh ya, kita lihat besok daily close-nya seperti apa. Kalau masih di atas dari EMA50 dan masih di bawah dari 1849 ya bisa seperti itu ya. Oke, untuk posisi spot ada di EMA50 di angka 1773,7 dan di 1669,3 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada hari ini ya. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, mungkin ada wejangan tipis-tipis ya. Wejangan untuk hari ini ya sebenarnya mengenai ya ini sebenarnya kita udah pernah bahas dulu juga sih ya. Tapi udah lumayan lama ya. Nah, kita akan coba ingatkan lagi bahwa market itu tidak banyak momen-momen yang seperti ini. Wow, BTC ngepam 6% begitu ya. Itu nggak terlalu sering terjadi ya. Lebih seringnya BTC itu masa-masa konsolidasi yang membosankan bahkan bikin enek ya. Nih, kayak kita di sini. Ini konsolidasi nggak main-main berapa lama ya. Ya, terus dari situ aja terus dari situ terus membuat double top lagi ya. Itu 93 hari begitu ya. Nah, di masa-masa seperti ini udah gitu dibanting lagi ke bawah ya. Nah, jadi banyaknya itu masa-masa yang tidak terlalu enak begitu karena sekali lagi masa-masa yang begini yang pam itu ya itu aduh perbandingannya serius menurut gue cuma paling 1:3 atau maybe 1:4 lah ya dari market begitu sisanya banyaknya konsolidasi tapi the biggest amount of money yang at least I make di market itu saat kita saat konsolidasi seperti ini kita akumulasi begitu tapi sekali lagi garis bawahi akumulasi bukan kita all in gede-gedean gitu karena gini ya lu all in pakai duit dingin pun misalkan jangan dibilang inilah jangan ngomong pucuk lah kalau pucuk gampang lah gampang panic selling ya lu beli di tengah-tengah aja di sini ya boom all in tapi ngelihat market begini ya lu udah nggak ada peluru lagi buat DCA lu akan hilang ya rasa tenang lu akan hilang begitu lu ngerasa bahwa aduh ini gue minus segini nih aduh minus gue gede nih sementara kalau orang yang DCA ya mau dia minus pun oh ya nggak apa-apa gue masih ada peluru lagi ya gue beli lagi di bawah gue cicil lagi di bawah saat lu punya mindset gue bisa cicil lagi di bawah lu sadar bahwa harga rata-rata lu akan turun posisi lu yang kemungkinan kemarin lu anggap salah di atas ini akan pelan-pelan bener nah that's the power of DCA begitu. Ini membuat lu secara mental ya akan jadi nggak berat. Begitu all in itu benar-benar ngebikin strain di mental lo. Terutama yang newbie ya. Kalau yang udah lumayan lama sih ya biasa aja. Tapi kalau buat orang-orang yang newbie, waduh itu mental capek begitu ya. Ya, jadi please gue ingatkan sekali lagi ya pentingnya DCA dan sadarlah memang market itu boring, banyaknya boring serius ya. Ya jadi kalau lu pengen exciting jangan ke market ya karena kalau lu mendapatkan excitement di market itu nggak jauh dari judi serius nggak jauh dari judi begitu ya wah excited wah apa sih bikin excited profit kan ujung-ujungnya gitu kan lalu pengen terus-terusan kayak gitu lama-lama boncos serius ya jadi sekali lagi kalau lu pengen cari excitement ke Dufan aja yang paling dekat ya kalau mau yang lebih bagus ya lu ke Singapura deh ya ke USJ itu ya jangan cari di market karena cari di market itu menurut gua ujung-ujungnya jadi judi gitu ya oke kita tutup dengan 3 golden rules jangan pegang panas jangan over leverage berpikirlah jangka panjang ya dan yang terakhir salam tabur tuai apa yang lo tabur akan lo tuai jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.